Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Jawablah, Ken Umang. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda Tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini? Tidak. Umang, aku minta jawab dengan kejujuranmu. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah, Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu, karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Gunung tidur, akan meletus. Apakah ayahmu selama ini sedang mengamati gunung? Gunung apa? Seperti kurang pekerjaan saja mengamati gunung. Jika yang diamati adalah gunung yang akan meletus, siapapun mempunyai kepedulian besar terhadap peristiwa itu, Adi Tawang Alun, karena membahayakan jiwa orang banyak. Rasanya tidak. Dan aku kira bukan itu yang dimaksud oleh ayah. Tentu bukan gunung yang sebenarnya. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-22 dengan judul Bajang Condo Birowo. Dalam seri ke-651 ini, dengan para pemain, Wahyu Chandra sebagai Brahmana Lohgawe, Arya sebagai Wong Panambas, Eli Ermawati sebagai Ken Dedes, Lili Nur Indah Sari sebagai Ken Umang, Anis Yuliatri sebagai Emban, Endang Sagita sebagai Dukun Juling, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Matahari telah terbit di langit belahan timur, dengan cahayanya yang muncerat menerangi segenap isi jagat raya. Ken Arok dengan dikawal para Jigading kembali ke Singasari dengan perasaan yang sangat kesal karena tapa brata yang dilakukannya tidak menghasilkan apapun, berantakan karena gangguan yang tidak terduga-duga, bahkan dilecehkan Pinaka Swasti Ratu. Demikian juga dengan Butut Gajah Wengker, telah meninggalkan padang karautan yang hangus itu kembali ke padepokan Dandang Kandaga.
tinggal Brahmana Loh Gawe yang masih termangu di sisa kebakaran padang karautan itu. Betapa aneh isi dunia ini. Menyimpan beberapa kejadian yang tidak terduga-duga sebelumnya. Semuanya saling melilit dan mengkait. Dan sulit mendebak apa yang kemudian akan terjadi. Meski dalam rentang waktu yang hanya sejengkal akan datang. Sri Bagina orang yang sakti mandraguna. Dulu aku temukan di padang karutan ini. Dan aku membawanya untuk mengabdi pada Aku Tunggul Amatung. Nasib telah membawanya ke kursi kencana yang ia duduki sekarang. Ken Arok, seorang sakti mandraguna yang jayeng palugon. Semula aku menduga tidak ada lagi kesaktian yang mampu melebihi kesaktian yang dimilikinya. Namun ternyata sekarang masih ada yang mengalahkannya. Tinggi gunung masih ada awan. Tingginya awan masih kalah dengan langit. Di atas langit masih ada bintang-bintang. Yang terjauh masih ada yang lebih jauh lagi. Jagat Dewa Batara. Tidak peduli pada siapapun, Brahmana Loh Gawe masih tetap duduk di padang karautan sisi timur itu. Di beberapa tempat masih terlihat asap mengepul. Dan di tempat di mana Brahmana Loh Gawe itu berada, nampak bekas pertempuran bagai tanah yang baru saja dibajak. Batu sebesar kerbau nampak retak dan sebagian pecah berhamburan. Entah tangan siapa yang telah menyengatnya dengan kekuatan yang luar biasa. Sementara sang waktu terus berlalu, hingga tidak terasa, malam berikutnya pun menjelang. Sebenarnya Brahmana Loh Gawe sudah tidak berkepentingan lagi dengan padang yang porak-poranda itu. Namun seperti ada sesuatu yang mencegahnya, sebuah dorongan untuk bertemu dengan seseorang. Orang itu menurut pengakuannya telah mati. Ia menemuiku untuk bercerita masa silamnya dalam keadaan sudah mati. Dan ia bangkit dari alam kematiannya. Atau bangkit dari dunia kuburnya. Adakah malam ini ia akan muncul dan menemuiku lagi? Wong Panambas. Malam telah turun, di langit masih terlihat bulan sepenggal, bulan yang sama dengan kemarin. Hanya tempatnya saja yang telah bergeser. Bintang-bintang gemerlapan, Brahmana Loh Gawe ternyata masih tetap bertahan di tempat itu. Untuk mengganjal perutnya, Brahmana Loh Gawe telah menelan beberapa potong makanan kering bekalnya dan meneguk sedikit air dari kampil tempat minumnya. Akan terpenuhikah keinginanku untuk bertemu dengan Wong Panambas? Jika tidak, tentu sia-sia apa yang aku lakukan di sini. Sang waktu terus bergeser ke arah sedikit lebih malam. Brahmana Loh Gawe tersenyum ketika akhirnya dia melihat seseorang sedang berdiri termangu di kejauhan.
selamat bertemu lagi Kisanak Wong Panambas. Ternyata kau masih berada di sini, Brahmana Lokawe. Sebagaimana yang kau lihat Kisanak. Apakah masih ada sesuatu yang harus kau kerjakan hingga kau masih berada di sini? Mungkin karena aku sudah akrab dengan keadaan di padang karautan ini. Suara lolong anjing atau serigala atau lengkingan-lengkingan aneh yang muncul di padang ini mulai akrab dengan telingaku. Di sini kepalaku seperti dipaksa untuk berpikir dan berpikir. Kesimpulan apa yang kemudian kau dapatkan? Terlalu dini untuk menarik kesimpulan Kisanak. Yang aku dapatkan justru betapa luasnya padang belantara yang berada di depan. Setidak-tidaknya ada sesuatu yang kau dapatkan. Kebingungan. Benar Kisanak. Itu yang aku peroleh. Brahmana Lokawe merasa gembira bertemu dengan Wong Panambas itu. Dalam sebuah kesempatan, dia sengaja memperhatikan wujud orang yang mengaku telah mati itu dengan seksama. Diperhatikannya dari ujung kepala hingga ke telapak kakinya. Haruskah aku mempercayai apa yang dikatakannya? Bahwa ia sebenarnya telah mati. Wujudnya, aku seperti berhadapan dengan orang yang sebenarnya. Kakinya melekat di tanah. Apakah ada sesuatu yang janggal pada tubuhku, Brahmana? Benar, memang ada yang aku renungkan. Apakah itu? Wajahmu. Jika kau masih muda, kau tentu mirip sekali dengan Ken Arok. Ya, karena dia anakku. Tentu dia mirip denganku. Ciri-ciri pada wajahku atau tubuhku tentu menurun kepadanya. Di samping itu, Kisanak telah menurunkan pula sebuah takdir yang luar biasa kepadanya. Ken Arok itu sekarang telah menjadi seorang raja yang besar. Putra Kisanak itu telah melakukan sebuah perbuatan yang luar biasa dan nyaris tidak masuk akal. Ia hanya seorang Ken Arok. Dalam waktu singkat ia telah menjadi seorang aku dan kemudian membawa segenap prajurit Tumapel segelar sepapan menyerbu Kediri. Benar-benar luar biasa. Sikap dan sifat itu tentu menurun dari ayahnya. Itu yang aku justru heran, Brahmana Lokawe. Aku merasa aku tidak mempunyai perilaku semacam itu. Aku harus merasa heran jika menurunkannya pada Ken Arok. Tetapi Ken Arok telah memilikinya. Kau senang Ken Arok menjadi raja? Anak keturunanmu menjadi penguasa tertinggi di Singosari. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Aku malah menyesal. Apa yang kau sesalkan? Kenapa dulu aku tidak bisa mengendalikan diri? Aku nodai ibunya yang bisu itu. Kejadian yang menyebabkan aku tersesat ke dunia ini. Kisanak. Apa yang telah terjadi tidak mungkin terulang kembali. Tidak ada siapapun yang mampu menggulung membalik waktu. Jika ada yang melakukannya, tentu para dewa akan murka. Sekarang, padang karautan ini telah menjadi tempat yang tidak menyenangkan sama sekali. Tidak ada ular-ular yang berkeliaran dan akrab bergaul denganku. Hangus dan terbakar. Apakah hangus dan terbakar itu juga kau rasakan di dalam dunia kematianmu, Kisanak? Panasnya seperti neraka, Brahmana Lokawe. Sudahlah, aku mohon diri. Aku harus kembali. Tanpa menunggu Brahmana Lokawe menjawab, Wong Panambas itu kemudian melangkah pergi. Langkahnya perlahan, tidak tergesa-gesa. Di saat itulah Brahmana Lokawe merasa perlu memperhatikannya dengan seksama. Dada Brahmana Lokawe itu berdesir ketika melihat wujud Wong Panambas yang masih berada dalam jangkauan pandangan matanya itu. Semakin lama semakin kabur, semakin lamat-lamat untuk kemudian lenyap tiada bekasnya. Jagat Dewa Batara, orang itu menghilang.
Ya Tuhan yang Maha Agung, nampaknya aku memang harus mempercayai kata-katanya bahwa orang itu benar ayah Ken Arok. Aku harus mempercayainya bahwa orang itu benar-benar sudah mati. Ya, baru saja aku berbicara dengan orang yang bangkit dari kematiannya, Wong Panambas. Kukidungkan puji dan doa. Semoga kau mendapatkan ketenangan dan ketentraman di alam kelanggengan. Adalah di malam yang sama di Istana Singasari. Dalam sendiri, Ken Dedes termangu dan seperti terngiang-ngiang percakapannya dengan Brahmana Loh Gawe. Dalam beberapa hari yang telah lewat, kata-kata Brahmana Loh Gawe masih terngiang-ngiang di kepalanya, mengharu biru dan mengalir di segenap pori-pori darahnya, merangsang denyut jantungnya, mengusik relung hatinya yang paling dalam. Ken Dedes yang selama ini selalu mengalah dan mengalah, tiba-tiba telah tergugah untuk melakukan sesuatu. Ken Dedes tiba-tiba merasa dia tidak bisa membiarkan siapapun mengusik anaknya, Anusapati. Aku tidak boleh hanya berdiam diri dan pasrah. Aku tidak akan membiarkan Sri Baginda atau siapapun akan menggunakan keris itu untuk membunuh anakku Anusapati. Keris itu harus aku kuasai. Tetapi bagaimana caranya? Dengan mencurinya? Cara semacam itu tidak akan aku lakukan. Aku harus membicarakannya dengan Sri Baginda jika tuanku itu telah pulang dari padang karahutan. Ken Dedes yang hamil muda itu bangkit dari kursi malasnya. Dia melangkah menuju ke pendopo. Di sana nampak beberapa orang prajurit yang sedang berjaga-jaga, ditimpa oleh cahaya oncor yang dinyalakan di beberapa tempat. Ken Dedes kemudian kembali masuk ke dalam Wisma Keputren. Hatinya yang resah semakin terasa gundah. Aku tidak boleh ragu-ragu. Aku harus berani mengutarakannya kepada Sri Baginda. Keris itu harus aku minta. Aku tidak akan membiarkan siapapun menggunakannya. Bukan hanya karena keris itu akan menjadi bahaya bagi anakku, akan tetapi juga bagi siapapun. Aku harus berani mengutarakannya kepada Sri Baginda. Malam itu, sebagaimana malam-malam sebelumnya, suasana di dalam Istana Singasari dalam keadaan tenang. Senopati Diposari yang mendapatkan kepercayaan dari Sri Baginda untuk menyelenggarakan pemerintahan benar-benar melaksanakan amanat itu dengan sebaik-baiknya. Namun berbeda dengan Wisma Keputren Ken Umang, istri kedua Ken Arok itu digelisahkan oleh keadaan anaknya. Toh Jaya terkena demam. Bagaimana, Mban? Ampun, Tuan Putri. Rupanya Tuan Muda Toh Jaya terkena demam. Apakah keadaan ini wajar, Mban? Maksud Tuan Putri? Apakah sakitnya anakku ini bukan karena ada yang membuat? Pasti ada yang membuat. Tidak mungkin tidak. Aku yakin jauh sebelumnya aku sudah mengira mumpung Sri Baginda tidak berada di istana untuk beberapa hari lamanya, Ken Dedes itu pasti akan mempergunakan waktu sebaik-baiknya untuk mencelakakan anakku. Sakit ini jelas sakit buatan. Aku tidak melihat sakit yang seperti ini. Tubuhnya panas sekali, Tuan Putri. Itulah, jelas sekali. Pasti Ken Dedes telah mengguna-gunainya. Barangkali maksudnya agar Toh Jaya mati. Sial, kita harus melakukan sesuatu, Mban. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri? Aku akan membalas perbuatan Ken Dedes itu. Aku akan membalas menenungnya. Biar Ken Dedes itu sendiri yang mampus. Dengan cemas Ken Umang berusaha menenangkan Toh Jaya yang menangis. Tubuh bayi itu terasa panas sekali. Dan tidak berapa lama kemudian, seorang dukun yang dipanggil telah datang. Ia seorang perempuan yang sudah tua. Mata kirinya juling. Hamba menghadap, Tuan Putri. Kami menunggumu. Lama sekali. Apa saja yang kau lakukan? Ampun, Tuan Putri. Hamba sedang membantu seorang perempuan bersalin. Hamba harus menunggu kelahirannya. Kau pikir anakku tidak lebih penting dari perempuan yang akan melahirkan itu? Seharusnya kau meninggalkannya, biar ia melahirkan sendiri. Hamba, Tuan Putri. Sekarang kau periksa anakku, cepat. Hamba, Tuan Putri. Setelah mendapat perkenan dari Ken Umang, dukun juling itu segera memeriksa Toh Jaya yang menangis
menggap-megap, dirabanya bagian tubuhnya. Dukun juling itu kemudian mengangguk-anggukan kepalanya. Bagaimana? Hamba Tuan Putri, menurut hamba, putra Tuan Putri terkena demam. Mungkin beliau telah salah makan sesuatu yang kemudian menyebabkan tubuhnya panas seperti ini. Kau ngawur, bukan itu penyebabnya. Oh, hamba Tuan Putri. Periksa lagi dengan lebih cermat. Apa penyebabnya, ha? Wah, apa ya? Dengar, di istana ini ada orang yang hatinya jahat dan bermaksud mencelakakan anakku. Mumpung Sri Baginda tidak sedang berada di istana untuk beberapa saat lamanya, orang jahat itu bermaksud membunuh anakku. Itu sudah jelas, mengerti? Hamba Tuanku. Lalu siapa yang melakukan? Siapa lagi kalau bukan Ken Dedes? Nah, kau sudah tahu penyebabnya. Sekarang sembuhkan anakku. Hamba akan mencobanya, Tuan Putri. Tetapi hamba harus membuat ramuan lebih dulu serta mencari bahan-bahannya. Gila, jadi kau kesini belum menyiapkannya? Hamba mohon ampun, Tuan Putri. Sebelumnya hamba belum tahu apa penyebab sakit Tuan Muda Tohjaya. Sedang setiap penyakit, pengobatannya tidak sama, Tuan Putri. Terserah, tetapi cepat lakukan. Dan awas, kalau sampai kau salah dan malah mencelakakan anakku, aku akan melaporkan pada Baginda. Dan kau akan dihukum gantung, tahu? Hamba Tuan Putri. Sudah, pergi sana. Tunggu. Hamba Tuan Putri. Kau sedang memandangku? Hamba Tuan Putri. Mengapa arah pandangan matamu seperti itu? Hamba... Kau memandangku dengan mata kiri atau mata kanan? Hamba tidak tahu, Tuan Putri. Dukun yang bermata juling itu mengumpat di dalam hati ketika Ken Umang mempersoalkan tatapan matanya yang tidak searah. Dengan ditemani oleh emban yang semula menemani Ken Umang, dukun itu mencari bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat ramuan. Apa saja yang kau butuhkan, Yu? Aku membutuhkan beberapa ramuan, terutama daun dadap kerep. Bahan yang lain aku sudah punya. Kau mempunyai beberapa lembar daun dadap kerep itu? Kebetulan aku punya. Demam yang dialami oleh Tuanku Tohjaya itu akan sembuh hanya dengan tapel daun dadap kerep dan tapel bawang merah. Kecuali jika benar seperti kata Tuan Putri, bahwa sakit Tuan Muda Tohjaya itu karena ada yang membuat atau guna-guna. Apakah menurutmu benar begitu? Entahlah, Yu. Aku akan mengatakan sesuatu, tetapi simpan rahasia ini rapat-rapat ya. Kenapa? Menurutku, Tuan Putri Ken Dedes tidak mungkin melakukan itu. Sakit yang diderita oleh Tuan Muda Tohjaya itu sakit yang lumrah, sakit sewajarnya, bukan karena guna-guna. Aku juga berpendapat begitu, tetapi jangan sekali-kali kau mencoba mengutarakan pendapatmu itu di hadapan Tuan Putri Ken Umang. Akibatnya akan mengerikan. Dan kenapa, Yu? Mataku memang juli. Akan tetapi aku tidak senang jika ada orang yang menyebut langsung seperti tadi itu. Maklumi saja, Yu. Dan jangan marah. Yang kau hadapi itu istri tuanku Sri Rajasa, Raja Singosari. Aku mengerti itu. Tetapi menurutku, pandangan matamu memang aneh, Yu. Apakah kau sedang memandangku? Iya. Mengapa? Oh, aku merasa kau ini memandang ke arah lain. Kau sama saja dengan Tuan Putri Ken Umang. Demikianlah atas perawatan yang dilakukan oleh dukun juling itu, demam Tohjaya akhirnya mereda, bahkan kemudian tidur dengan pulas. Tetapi dibayangi oleh prasangka yang terlanjur merebak dan tumbuh subur di dalam hatinya, Ken Umang tetap menduga semua itu pasti ulah Ken Dedes. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.